Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, we are third group. In here we would like to tell you about gerund. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 3, di mana kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi gerund. Before that, I will introduce my team. My name is Dinda Widiarsi, NPM 2120107 as moderator, and there are Ahmad Towi, Citra Mailani Lestari, Putri Maivita Rahmawati, and the last Yusufa Aulia Azhar. Okay friends, let's enjoy with us. Pengertian gerund. Gerund adalah kata kerja yang ditambahkan dengan akhiran ing atau kata kerja yang dikata bendakan. Jadi gerund itu adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja yang mana akhirannya ditambahkan dengan ing. Seperti contohnya adalah swimming, kemudian smoking, reading, singing, dan lain sebagainya. Gerund dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsinya. Gerund ada yang sebagai subjek, gerund sebagai objek, gerund sebagai complement, gerund after preposition, gerund after possessive adjective, gerund after noun, gerund after certain verb, gerund after judul 3BC, after kata recur and need and want. Gerund after kata remember, forget and stop. Gerund after kata dislike, continue, begin, like, and start. Sebagai sewajarnya kata benda, gerund berfungsi sebagai yang pertama ada subjek. Sebagai subjek berarti gerund merupakan pelaku dalam kalimat. Contohnya adalah writing make me happy, yang artinya menulis membuat saya bahagia. Keterangan kata writing berfungsi sebagai subjek, kemudian make sebagai kata kerja, sebagai objek, dan happy sebagai komplementnya. Yang kedua ada objek, berfungsi sebagai objek. Contohnya adalah I like reading, yang artinya saya suka menulis. I sebagai subjek, like sebagai kata kerja, atau reading sebagai gerund dan verbnya. Yang ketiga ada komplement atau sebagai pelengkap dalam kalimat. Contohnya adalah my hobby is singing, yang artinya hobi saya adalah menyanyi. Singing di sini merupakan komplement di dalam kalimat, dan my hobby itu sebagai subjek atau kata kerja, dan singing merupakan komplementnya. Yang keempat ada gerund after profession atau digunakan setelah kata depan. Di dalam profession terdapat in, at, without, on, after, before, of, from, about, by, with. Contoh pemakaiannya adalah if door all the way without shopping. Yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah after possessive adjective, yang bisa disebut juga setelah menunjukkan kepunyaan. Dalam artian di sini berfungsi sebagai kata sifat, yang dimana kata sifat di sini untuk menjelaskan kata kerja atau verb. Dan contoh penggunaan dalam kalimatnya adalah her coming makes me glad, yang artinya dia datang membuat saya senang. Di sini her sebagai possessive adjective dari subjek she dan diikuti oleh kata benda yaitu coming, dan makes di sini sebagai verb, me sebagai objek, dan glad sebagai komplementnya. Yang keenam adalah gerund after no, yang artinya adalah kalimat larangan, yang dimana sering kita jumpai di kalimat ini terdapat kata no atau sering memakai kata no, dan setelah kata no biasanya ditambahkan verb plus ing atau verb ing, yang dimana verb ing di sini adalah gerundnya. Contohnya adalah no smoking, no swimming, no playing, dan lain-lain. Yang ketujuh ada gerund after third verb, yang artinya sesudah kata kerja, yang dimana dalam bahasa Inggris ada beberapa kata kerja yang jika kita ingin memasukkan kata kerja sesudah kata kerja tersebut, maka seharusnya kata kerja sesudahnya harus berbentuk gerund atau verb ing. Contoh kata-katanya ada admit yang artinya mengakui, understand yang artinya mengerti, appreciate yang artinya menghargai, dan masih banyak lagi contoh-contohnya.
Contoh penggunaan kalimatnya adalah I regret telling him my secret, yang artinya saya menyesal telah menceritakan padanya rahasia saya. Yang dimana regret di sini adalah kata kerja utama yang kemudian diikuti oleh kata kerja lain yaitu telling yang berasal dari kata tell. Yang dimana telling di sini merupakan gerund. 8. Gerund after gettle 3 BC, yang dimana 3 BC ini adalah get used to yang artinya terbiasa, object to yang artinya menolak, look forward to yang berarti mengharap, be used to yang artinya terbiasa, be averse to yang artinya menolak, be accustomed to yang artinya terbiasa, confess yang artinya mengaku. Kata be di sini adalah to be. Ada juga kata be used to plus verb ing. Contohnya, I am used to sleeping with my father, yang artinya saya terbiasa tidur dengan ayah saya. Sedangkan kata used to tidak diikuti dengan verb ing, tapi dia diikuti oleh kata kerja utama. 9. After kata recur, need, want. Perlu diingat, setelah kata recur, need, dan want, kita menggunakan gerund apabila konteks kalimat itu mempunyai makna pasif. Kalimat pasif adalah objek berubah menjadi subjek, dan subjek berubah menjadi objek. Contohnya, the car needs washing, yang artinya mobil itu perlu untuk dicuci. Kata need di sini bukan merupakan makna aktif. Disinilah kata need ini bermakna pasif, yang artinya harus diikuti oleh gerund atau kata benda. 10. After kata remember, forget, dan stop. Contohnya, my brother stops smoking. My brother stops to smoke. Kata stop di sini bisa diikuti oleh gerund dan to infinitive, tapi maknanya berbeda. Kalimat pertama bermakna saudara laki-laki saya berhenti merokok. Jadi dia berhenti melakukan kegiatan merokok. Dan smoking merupakan kata benda karena gerund merupakan kata kerja yang dibendakan. Sedangkan kalimat kedua, saudara laki-laki saya berhenti untuk merokok, jadi kata to infinitive berbentuk kata kerja. 11. After kata dislike, continue, begin, like, start. Setelah kata ini bisa diikuti oleh gerund atau to infinitive. Contoh, I continue washing my car. I continue to wash my car. Arti kedua kalimat ini adalah saya melanjutkan mencuci mobil saya. Tetapi pada kalimat pertama, washing merupakan gerund karena diikuti dengan kata kerja atau verb ing. Sedangkan kalimat kedua itu bukan gerund karena terdapat kalimat to wash, yaitu penggunaan to infinitive. Mungkin hanya ini sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okay guys, that is our team presentation. Any question maybe? Please give your comment. We apologize if there is a mistake. And the last, thank you very much for your attention, and wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.